Menjadi single mom buat saya bukan menjadi halangan untuk menyerah di dalam hidup. Saya tidak pernah mengeluh. Saya justru lebih banyak bersyukur karena ternyata hidup menjadi ayah dan ibu di satu waktu berbarengan itu ada hal yang menarik dan sangat saya nikmatin. Walaupun berat pasti, tapi selalu pasti Tuhan kasih jalan. Segala kesusahannya itu, tantangannya itu pasti Tuhan kasih jalan dan selalu tepat waktu. Pada tahun 2013, saya menikah dengan almarhum suami saya, Elkona Marubesi. Lalu beliau meninggal pada tahun 2018. Lalu saya dikaruniai seorang anak ganteng namanya Lionel Marubesi. Single mom itu berarti tahun 2018, saya sudah 4 tahun mau jalan ke 5 tahun menjadi single mom. Rasanya awal itu kalau melihat kembali ke masa lalu sudah pasti berat gitu. Tapi sekali lagi ketika kita masih punya usaha, menyemangati diri sendiri dan belajar untuk berpasrah, surrender sama Tuhan, aku yakin segala kesusahan itu pasti ada jalannya. Dan jangan lupa apapun kegiatan kalian, apapun yang kalian lakukan, ketika kalian mau bertekun, pasti akan mendapatkan sesuatu yang berhasil. Kalian pasti akan berhasil nantinya gitu. Jadi nggak perlu takut. Penyemangat hidup saya adalah pasti anak saya. Yang pertama, yang kedua, saya masih memiliki kedua orang tua yang lengkap, adik dan keluarga adik-adik saya, ponakan-ponakan saya, dan penyemangat hidup saya juga saya bisa menjadi manusia berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya membagi waktu dengan anak dan pekerjaan. Saya menitipkan anak saya kepada orang tua saya karena saya tahu pekerjaan saya selama 24 jam itu harus dipanggil dan ready karena kematian itu tidak ada jadwalnya. Jadi saya takut Lionel tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari saya. Kebetulan Lionel adalah anak yang mengikut saya dari bayi merah untuk ngerias jenazah. Jadi aku takutnya nanti dia tidak memiliki rasa kok gue nggak disayang gitu ya sama mama gitu. Mama hanya memikirkan orang lain dan masyarakat umum yang membutuhkan gitu. Jadi aku titip ke mama, Jumat, Sabtu, Minggu itu baru Lionel ada di rumah saya. Dan saat itu 3 hari itu memang kita gunain waktunya untuk yang benar-benar memiliki bonding antara ibu dan anak. Aku kalau main sama mami itu biasanya main guguk, hewan peliharaan. Aku juga pernah main bola sama mami.
Pesan suamiku sebelum meninggal itu pesannya bukan ke aku dan anakku, tapi dia bilang, "Mih, tetaplah berbuat baik untuk mengurus para jenazah, orang-orang susah. Karena Tuhan memang mengutus kamu dan kamu adalah orang yang terpilih. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena kebaikan adalah keharusan, bukan pilihan." Hari ini, Amsal 3 ayat 13. Baca nanti. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, Orang yang orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan. Aku tuh bangga banget sama Mami, soalnya Mami tuh baik, pantang menyerah, wanita yang kuat, wanita yang hebat, dan bisa membanggakan anaknya. misalnya nanti Omel udah bisa ya, kita halo, ya, iya betul dengan biasa. Iya Mbak. Di mana ya merias jenazahnya? Di Cibinong. Oh iya udah. Oke, nanti aku akan coba ke sana ya. Ngomong-ngomong, penyebab kematiannya apa? Oh, oke. Jadi aku nggak perlu pamit ya Mbak. Oke, ditunggu ya Mbak. Aku siap-siap dulu ya. Nah, Mami mau merias jenazah dulu ya. Lionel, lanjut lagi belajarnya. Besok kan masih sekolah kan? Pokoknya kamu harus janji jadi anak pandai. Aku sayang banget sama Mami. Onel gak pernah malu punya Mami yang kerjanya perias jenazah. Malah Onel lebih bangga. Saya jadi perias jenazah tahun 2001. Mama adalah pemandi jenazah. Kebetulan Mama perawat dan kadang suka menolong sesama dengan memandikan jenazah. Nah, saat itu ada salah satu tanteku, beliau hidupnya sangat susah dan tidak pernah ngerasain makeup sekalipun. Kalau ngomongin ini pasti saya selalu nangis karena tanteku itu tukang ngumpulin barang-barang bekas di jalanan. Dia tuh nggak pernah ngerasain cantik gitu kan. Jadi mama bilang, "Kakak boleh nggak bikin Namboru cantik pada hari terakhirnya?" Jadi aku merasa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak pada hari terakhir mereka. Apapun pekerjaan yang mereka atau apapun dosa masa lalu mereka, tugas kami adalah sama. Tidak melihat masa lalu, tidak melihat status, tidak melihat dosa seseorang, kita harus yang namanya tetap harus membuat mereka layak untuk terakhir kalinya.
profesi ini saya pilih untuk mengembalikan kebaikan Tuhan yang diberikan kepada saya saat saya kehilangan suami saya. Pada saat beliau itu meninggal, kebetulan saya nggak punya uang seperak pun. Di situ saya bilang sama Tuhan, gimana ini Tuhan? Buat beli peti, buat beli bunga, buat kasih makan para pelayat, buat semuanya. Tapi Tuhan baik banget, luar biasa. Dan saya tidak kekurangan dan tidak punya hutang seperak pun pada saat suami saya meninggal. Dan saat itu di sebelah peti suami saya bilang sama Tuhan, Tuhan, utus saya di panasnya terik siang hari dan di dinginnya malam untuk menolong keluarga orang-orang berduka cita, untuk mengembalikan apa yang sudah Kau berikan hari ini. Aku benar-benar melihat cinta, melihat Tuhan yang sesungguhnya pada saat orang-orang berduka cita. Gitu. Sebelum memulai merias jenazah sudah pasti kita berdoa mengundang Tuhan. Dan karena saya Kristen, saya mengundang Allah Roh Kudus. Kenapa Allah Roh Kudus yang diundang? Karena kita berhubungan dengan roh, sama roh. Jadi biarkanlah Roh Kudus itu yang melawan roh-roh yang jahat. Jadi kita tetap melakukan kegiatan. Nah yang kedua, paling kita membungkukkan badan sebagai penghormatan kepada jenazah. Yang ketiga, kita memperkenalkan diri sudah pasti. Seperti Oma, Opa, nama saya Elsa atau nama saya A. Kalau saya berangkat sama anak murid saya, kami diutus sama Tuhan untuk membuat Oma atau Opa cantik hari ini, yang nurut ya, gitu. Nah kalau ritual setelah merias jenazah, kami mandi pakai air garam, karena air garam itu dilansir bisa membuang energi-energi yang negatif. Nggak hanya air garam juga, tapi pakai jeruk purut biar lebih ampuh gitu loh. Jadi energi-energi yang nggak sepatutnya ngikut kita gitu kan, itu bisa hilang gitu, meng-cleansing lah ibaratnya. Bagian tersulit saat merias jenazah adalah ketika jenazahnya sudah kena set formalin dan sangat keras. Itu udah sangat susah banget, makanya kita pasti dilem. Yang kedua, bagian yang sangat sulit merias jenazah adalah ketika kita mendapatkan jenazah-jenazah yang korban kecelakaan, mati bunuh diri, hal-hal yang tidak wajar. Itu lebih sulit karena kita harus bekerja sama-sama dokter forensik juga untuk membetulkan riasan dan make up-annya. Menurut saya Kak Elsa itu orang yang tulus, yang mau bantu orang-orang kelukaan. Saya itu Kak Elsa juga orang yang kuat dan tangguh. Karena mau gimana pun kita nggak pernah tahu kapan seseorang itu akan meninggal. Tapi Kak Elsa selalu percaya bahwa Tuhan akan kasih jalan untuk Kak Elsa dalam menjalankan profesinya ini. Menurut saya nggak banyak ya orang-orang yang mau menjalani profesi ini. Karena jadi peras jenazah itu kan butuh mental dan harus berani. Mental kuat, harus keberanian. Karena kita nggak tahu semua jenazah yang meninggal kan nggak semuanya utuh. Seperti kalau kecelakaan atau bunuh diri. Dan disitulah peran Kak Elsa sebagai peras jenazah untuk tidak pilih-pilih jenazah mana yang mau dia rias. Semua yang dijalani Kak Elsa ini dengan perasaan sukacita yang tinggi. Pelajaran yang paling berharga saat merias jenazah adalah kita pahlawan tanpa tanda terima kasih. Karena
kita mengerjakan sesuatu itu, merias jenazah itu tidak berharap seseorang itu, kita nolong orang nih, tapi orang itu nggak ngucapin terima kasih, kita nggak harapin itu. Itu sih pelajaran berharganya. Yang kedua, belajar untuk yang namanya memanfaatkan kehidupan yang singkat ini. Bahwa kematian itu bukan diambil karena umur, tapi maunya Tuhan. Ada yang masih muda meninggal, ada yang masih bayi meninggal. Jadi memang itu sesuatu yang sangat-sangat misterius tapi pasti. Nah, yang ketiga, menjadi perias jenazah adalah hal yang sangat mulia, bisa dijadikan juga cita-cita, karena kita butuh banget yang namanya regenerasi lah ya untuk jadi perias jenazah ini sih. Terus apalagi yang dipetik dari perias jenazah ya? Mental, diuji banget mentalnya. Mentalnya diuji, dan kita harus yang namanya belajar dari roh to roh. Jadi mengerjakan sesuatu itu bukan karena aku udah kerja selesai gitu, tapi kita memanusiakan manusia yang sudah tidak ada. Itu hal yang sangat-sangat perlu dipetik lah dari pekerjaan ini gitu. Saya memakai jasa Kak Elsa karena pada saat itu oma saya meninggal dunia. Tapi dengan mengingat keadaan ekonomi keluarga kami yang sangat minim, kami sebelumnya tidak pernah menyangka akan menggunakan jasa perias wajah jenazah karena memang mengingat biayanya yang cukup mahal. Akhirnya saya direkomendasikan oleh teman saya untuk mencari satu akun Instagram, yaitu akunnya Kak Elsa. Saya cari di Instagram dan saya mendapatkannya. Saya coba menghubungi beliau dan beliau merespon saya dengan baik. Setelah itu kami mencoba untuk berdiskusi kembali bagaimana baiknya, lalu saya ceritakan bagaimana kondisi keluarga saya, dan Kak Elsa mau membantu saya dengan sukarela. Setelah saya lihat hasilnya sangat luar biasa sekali. Oma saya terlihat sangat cantik, terlihat sangat natural. Pada saat itu saya merasa sangat berterima kasih oleh Kak Elsa. Beliau tidak pernah mematok harga, beliau memberikan ke kami keluasan untuk dibayar atau tidak oleh Kak Elsa. Kak Elsa niatnya hanya membantu kami, dan itu kami sangat berterima kasih sekali. Saya dan keluarga sangat senang karena oma saya bisa dikebumikan dengan hasil yang sangat baik dari jasanya Kak Elsa. Saya berharap banyak orang-orang di luar sana yang terinspirasi oleh kebaikan hati beliau, bisa mengikuti jalan beliau agar bisa memberikan kebaikan ke sesama tanpa harus mendapat keuntungan. Impian terbesar saya adalah perias jenazah yang benar-benar berjuang untuk kaum-kaum marginal, jenazah-jenazah dari orang-orang susah. Saya berharap suatu saat nanti, jika Tuhan menghendaki, saya pengen banget punya rumah duka yang gratis buat orang-orang susah. Jadi harapan saya juga mudah-mudahan banyak orang yang mau menghargai pekerjaan kami gitu. Terus pengen banget bisa ngedesain baju jenazah, karena saya tahu banget baju jenazah di Indonesia kebanyakan kalau nggak bisa dipakai dirobek-robek. Rasanya sedih banget karena di luar negeri kita udah punya orang-orang yang mendesain baju-baju jenazah secara khusus sehingga mereka bisa pulang dalam keadaan layak, baju yang nggak robek-robek, kebaya yang nggak dirobek-robek gitu loh. Dan itu sih harapan saya. Maraton Kebaikan didirikan itu tahun 2016.
didirikan oleh saya dan almarhum suami saya, Elko Namarubesi, karena kita mau menolong banyak kaum papa. Dan pergerakan Maraton Kebaikan itu sendiri awalnya adalah untuk menampung donasi makeup kadaluarsa, karena pada saat itu ketika saya merias jenazah saya tidak punya makeup yang mumpuni gitu. Jadi Maraton Kebaikan itu dibuat, dan 2018 pada saat suami saya meninggal justru Maraton Kebaikan itu banyak dikenal orang karena selama 2 tahun itu kita udah berjuang sih untuk membuat agar orang-orang bisa bijaksana membeli make up, terus tidak membuang make up kadaluarsanya untuk dikasih ke kita para perias jenazah. Kalau mendapatkan make up kadaluarsa, automatically kita akan mengadakan penyortiran, karena make up kadaluarsa yang menurut kita benar-benar bisa dipakai itu dalam keadaan yang tidak kering, tidak berjamur, terus tidak memisah antara produk liquid sama, kan kadang-kadang foundation udah memisah tuh antara air dan si padatnya itu gitu. Jadi memang kita melakukan penyortiran, dan untuk warna-warna yang seperti neon gitu-gitu kita nggak pakai. Warna lipstick warna hitam kan nggak mungkin kita pakai ya gitu. Jadi kita melakukan penyortiran juga. Setelah mendapatkan makeup kadaluarsa donasi dari teman-teman, kita tampung dulu di sini, kita sortir, baru kita bagikan ke semua perias jenazah. Jadi nggak hanya anak-anak muridku saja, tapi automatically yang menjadi anak murid aku udah pasti dapat makeup kadaluarsa dari Maraton Kebaikan. Tetapi kita juga mensupport buat perias jenazah yang memang butuh makeup juga. Jadi nggak harus menjadi anak murid saya. Jadi Maraton Kebaikan itu sebenarnya sebagai wadah untuk menampung makeup kadaluarsa buat seluruh perias jenazah di Indonesia gitu. Untuk kosmetik yang berlebihan menurut saya kurang baik ya, pembelian yang berlebihan itu, karena lebih baik kita membeli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan poinnya agar tidak menimbulkan limbah kosmetik yang berlebih. Saya termasuk orang yang bijak dalam pembelian kosmetik ya, karena untuk penggunaan sehari-hari ataupun pembelian saya menyesuaikan apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Semenjak punya Maraton Kebaikan sudah pasti ada suka dukanya ya. Kalau dukanya sih saya cuma punya rumah yang segini kecil, kontrakan, dan belum bisa menampung banyak donasi. Jadi kita per periode kita bikin. Yang kedua, memang dukanya adalah ketika saya nggak punya uang untuk mengirim makeup kadaluarsa. Jadi ada ongkos kirim, karena kadang saya kirim dari Jakarta ke Papua atau Jakarta ke Sumatera gitu kan. Jadi ongkos kirimnya sih yang agak ini. Kalau sukanya, senengnya adalah anak-anak muridku yang biasanya makeup pakai produk lokal, jadi mereka bisa ngerasain nih kalau mereka ngerias jenazah pakai produk yang grade A, yang dari luar negeri, yang mahal-mahal gitu ya. Itu sih. Harapan saya untuk masyarakat adalah untuk tidak membeli kosmetik secara berlebih ya. Selain itu, jika kalian mempunyai makeup kadaluarsa atau yang sudah tidak terpakai, kalian bisa menyumbangkannya melalui Maraton Kebaikan. Aku pengen banget kalian para perempuan hebat Indonesia bisa bijaksana dalam membeli makeup. Nggak membeli makeup karena ya cuma dibeli doang, nggak dipakai, cuma sebentar-sebentar. Kalaupun makeup belum kadaluarsa, kalian bisa sumbangkan juga ke teman-teman yang mungkin mereka yang mua-mua yang baru-baru gitu ya. Mungkin mereka tidak bisa membeli makeup, kalian bisa sumbangkan juga ke mereka. Dan jangan pernah membuang limbah makeup karena akan mengganggu ekosistem lingkungan hidup kita. Jadi kita harus menjaga juga kelestarian lingkungan kita buat anak-anak kita kelak. Aku berharap Mami jadi wanita yang baik dan bisa mengajarkan
orang-orang yang mau menjadi perias jenazah. Semoga Mami sehat selalu, panjang umur, dan kuat. Buat teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, single mom dimanapun kalian berada, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Pegang tangan Tuhan selalu. Kita bisa berburuk sangka terhadap nasib kita, tapi jangan berburuk sangka terhadap Tuhan yang memberikan kebaikan buat hidup kita kelak. Karena saya tahu ketika ada doa di dalam sebuah pekerjaan dan kalian mengerjakan doa kalian, hidup kalian akan hebat nantinya. Dan saya salut sama single mom Indonesia. Kalian adalah perempuan luar biasa, tulang punggung keluarga. Jadi semoga dikuatkan jiwa dan raga kalian. Semangat terus.